Selamat datang teman-teman, selamat datang di channel YouTube Tutorial Internet Marketing. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu plugin yang menurut saya bisa kita gunakan untuk salah satu tombol untuk beriklan ya, atau tombol notification. Di sini nama pluginnya adalah WP Front Notification Bar. Nah, beberapa waktu yang lalu masalah front notification bar atau hello bar ini itu pertama kali dibuat oleh salah satu pakar internet ya, itu Neil Patel. Tapi karena produknya berbayar, jadi banyak orang beralih ke WP Front Notification Bar. Nah, kebetulan ini ada versi apa sih WP Front Notification Bar. Nah, ini saya contohkan di website saya ya. Ini kalau kita refresh ya. Nah, ini yang saya maksud WP Front Notification Bar. Nah, ini bisa kita buat untuk link iklan ya di sini ya. Nah, ini bisa kita atur pertama waktu pengunjung datang ke website kita, atau kita bikin sticky ya. Sticky itu maksudnya ini nggak bakal tertutup. Nah, ini kalau diklik, larinya akan ke arah promosi affiliate kita ya. Ini bisa kita jadikan untuk iklan. Tapi bisa juga ini untuk informasi ya yang berlaku di website kita ya. Misalnya masalah informasi waktu penjualan atau lainnya. Nah, WP Front Notification Bar ini itu berupa plugin ya, berupa plugin. Nah, description-nya nih, want to display a notification about promotion on news. Jadi kita bisa gunakan WP Front Notification Bar ini sebagai promosi ya, tempat promosi kita. Nah, ini saya manfaatkan untuk promosi affiliate saya, atau bisa kita gunakan juga news ya. Misalnya kita punya informasi di blog kita yang seperti saya sudah sampaikan sebelumnya, misalnya pada waktu libur ya, misalnya kita ada menjual atau ada kegiatan, ini kita bisa munculkan di sini di WP Notification Bar. Ini sebetulnya kita bisa buat sticky di sini ya. Saya klik aja sticky biar kita mudah untuk lihatnya ya. Oke, kita save change, kita lihat lagi. Kita refresh dulu. Oke, nah di sini yang seperti yang saya contohkan di sini. Online kan bisnis Anda di sini diskon sampai 75% ya. Ini untuk hosting ya, hoster. Jadi begitu kita klik, nanti bisa ke lokasi yang kita inginkan ya. Oh ya, ini saya lupa, ini ada waktunya ya. Kalau misalnya ini displaynya kita bisa buat 0 dulu ya, biar itu tetap muncul. Oke, kita save change. Kita refresh kembali. Nah, ini biar ada terus muncul di sini ya, bisa kelihatan. Nah, ini ada yang berbayar ya, atau kita bisa upgrade untuk Pro ya. Ini kita bisa upgrade menjadi Pro ya.
Nah, fiturnya nih ini yang ada di WP Pro Notification ya. Ini bisa display a message with a button. Ya, ini ada buttonnya ya. Ini opsional. Ini bisa teman-teman pilih seperti saya di sini. Nah, ini ada klik di sini ya berupa button ya. Kita bisa klik nanti ke link yang kita arahkan ya. Kita bisa masukkan shortcode juga di sini. Nah, button with open URL, nah ini atau execute berupa JavaScript ya. Nah, posisinya juga kita bisa taruh di atas ya, atau di top bar istilahnya, atau di bawah ya. Jadi kita bisa taruh di top atau di bottom ya, di bawah. Tapi kecenderungan yang setahu saya ini banyak yang digunakan di atas, karena begitu orang masuk ke atau berkunjung ke website kita, ini langsung terlihat notification bar ini. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, kita bisa buat menjadi fixed add position atau sticky bar ya. Kemudian ini ada display on scroll option ya, jadi begitu orang scroll nanti dia muncul lagi, itu kita bisa setting. Kemudian nah, masalah besar kecilnya ini kita bisa kita atur ya. Di sini height any height you want ya. Terus bisa kita setel juga ya, mau berapa detik ya itu kemunculan dari notification bar ini ya. Warna kita bisa customize ya, kita bisa susun, atau kita model displaynya model reopen button ya, begitu orang klik nanti bisa muncul lagi ya, atau tampilannya berapa detik muncul, kemudian nanti orang scroll ke bawah itu bisa reopen atau muncul ya, untuk buttonnya. Ini juga bisa dipilih pagesnya ya, mau cuman untuk di halaman utama atau home, atau berada di keseluruhan ya. Jadi begitu kita ada di misalnya di salah satu item, ini bisa aja kita munculkan. Nah, di sini muncul ya, berarti di berapa item ya. Kalau misalnya ini kita klik misalnya di halaman yang berbeda, nah ini juga bisa muncul. Jadi kita bisa setting untuk notification barnya ya. Ini juga kita bisa set ya, awal dan akhirnya ya. Atau kita munculkan, atau kita bisa hide ya menjadi small device. Oke, kita langsung saja kita ke dalam website WordPress ya. Ini yang saya tadi sampaikan, ini berupa plugin ya. Kalau teman-teman cari ya, ini bisa ke dashboard WordPress teman-teman, kemudian klik plugin ya, klik install plugin. Nah, ini teman-teman misalnya bisa klik add new. Nah, kemudian cari di sini ya, WP Pro notification bar. Nah, ini oke. Nah, teman-teman, ini yang saya gunakan. Ini karena saya sudah download di sini, berarti tulisannya aktif. Kita langsung saja ke install plugin ya. Berarti yang sudah terinstall ini, karena saya sudah install. Kemudian kita klik di sini WP Pro Notification Bar. Ini kita klik setting di sini. Caranya, kemudian untuk display, ini tinggal kita klik enable preview mode. Ini kita bisa tampilkan misalnya untuk keseluruhan atau tampilan di depan ya. Nah, ini untuk debug mode, ini bisa kita klik misalnya ada double ya, misalnya kita pakai tem-tem tertentu, itu kadang-kadang bisa clash ya posisinya. Nah, ini untuk posisi kita taruh di atas,
Nah, fix at position ya, ini kita bisa buat menjadi sticky bar ya. Sticky bar itu maksudnya akan muncul terus ya. Tapi kalau misalnya ini kita hilangkan centangnya, itu bisa nanti kita setel ke kemunculannya ya. Nah, ini ada model display on scroll. Jadi begitu kita scroll nanti dia akan muncul. Nah, ini scroll offset 10 px ya, number of pixel to be scroll before the bar appear ya. Kalau misalnya mau muncul. Nah, ini yang tadi saya bilang bar height ya 80 px atau pixel ya. Ini kita bisa setel ya, tinggi rendahnya posisi dari bar notification ini. Position offset, nah kita buat 0 aja. Display after, nah ini teman-teman bisa setel nih. Jadi begitu pengunjung tadi yang saya sampaikan, pengunjung datang ke website kita, itu kita bisa munculkan kapan akan muncul. Nah, ini selama misalnya 2 detik gitu. Atau misalnya teman-teman mau nanti kalau misalnya ini dibuat jadi 5 detik itu juga nggak masalah. Ini animation duration, jika misalnya buat model animasi ya. Display close button ya, atau misalnya untuk close buttonnya kita tutup, atau auto close after. Jadi misalnya ini nanti kita bisa setel secara otomatis berapa lama ya, setelah berapa lama, misalnya setelah 10 detik atau 20 detik ini display notification bar-nya akan menutup sendiri. Nah, ini juga ada reopen button image URL ya, kita bisa masukkan di sini. Ini masuk nanti media library. Keep close ya, kalau misalnya kita nggak mau ini dimunculkan, kita bisa centang ini, nanti tertutup ya, jadi nggak muncul. Atau keep close for ya, ini bisa kita tutup dulu misalnya selama berapa detik, nanti dia akan muncul kembali. Nah, ini display on device. Jadi ini saya centang untuk all device ya. Di sini ada small device, accept small device. Jadi kalau misalnya kita di sini accept small device ya, berarti kemungkinan untuk tampilan di HP misalnya ini dia akan tidak muncul. Dia hanya akan muncul di tampilan PC. Nah, ini kita buat aja untuk keseluruhan tampilannya. Nah, ini juga ada ini small device maximum width ya. Misalnya kita mau buat ini 100 pixel atau kita buat lebih juga, ini tergantung kita bisa nyetelnya. Nah, ini sama kayak tadi, ini tinggal ketentuan aja. Teman-teman sebetulnya bisa trial and error ya untuk mencoba mengisi ini ya. Nah, ini attach on shutdown ya. Jadi enable as a last resort if the notification bar is not working ya. Ini kita buat attachment lagi kalau misalnya ini tidak bekerja ini notification bar-nya. Nah, ini set maximum width. Nah, ini kita misalnya mau kita tampilkan ada gambarnya atau media, ini kita bisa klik add media, nanti kita tampilkan. Tapi kalau misalnya berupa teks, nah ini saya munculkan hanya berupa teks di sini ya, berupa teks kita sesuaikan. Nah, di sini juga sama, max text preview. Nah, nanti akan muncul di notification bar kita teks yang kita inginkan ya. Ini proses shortcode ya, misalnya kita mau menggunakan shortcode. Kemudian display button ini kita teman-teman bisa buat sendiri ya, misalnya klik di sini atau atau nggak pakai display button tapi misalnya berupa informasi ya. Nah, ini yang saya gunakan khusus klik button, kemudian kita masukkan open URL. Nah, ini saya gunakan affiliate ya untuk di Niaga Hoster. Ini saya shorten ya linknya. Oke, nah ini yang saya bilang tadi, filter ya. Misalnya teman-teman punya informasi nih bahwa selama libur Natal misalnya
untuk penjualan atau apa tidak aktif, atau customer service kami tidak aktif selama libur Natal, misalnya mulai dari 24 Desember sampai 5 Januari. Nah, ini kita bisa informasikan di sini start date. Misalnya dari mulai 24 Desember gitu kan, kita bisa buat nanti end date-nya misalnya 5 Januari di 2002. Nah, display on page, nah yang tadi saya sampaikan juga ini saya informasikan di sini untuk all pages ya. Ini bisa dipilih, misalnya di page-page tertentu aja yang muncul ya. Misalnya kita pengen hanya untuk di homepage, ini kita tinggal centang aja. Jadi khusus akan muncul hanya di homepage. Jadi di page-page yang lain tidak akan keluar untuk informasi bar notification itu. Ini landing page cookies ya. Ini default aja, saya masukkan. Nah, display for use rule, nah ini saya masukkan tetap sama. Nah, ini sebetulnya kalau misalnya kita punya kontributor atau misalnya website kita ini ada guest user atau apa, ini kita bisa centang. Misalnya kita tidak mau dimunculkan di untuk following user atau guest user ya di sini ya. Oke, nah untuk color teman-teman bisa coba disesuaikan, misalnya untuk iklan warna yang cocok menurut teman-teman yang mana gitu kan ini, atau biar kelihatan eye catching kita buat kontras warna, misalnya warna tampilan yang sebelumnya berwarna biru kita bisa buat warna merah ya, atau warna hijau. Nah, seperti ini saya buat untuk klik buttonnya berwarna hijau, sedangkan bar notification-nya saya buat warna merah. Ini untuk teman-teman bisa dicoba ya, masalah bar color-nya, kemudian button color. Nah, ini saya kira cukup ya, teman-teman bisa coba. Saya pikir ini juga sangat bermanfaat ya, WP Front Notification Bar. Di sini tinggal teman-teman coba untuk membuat, dan ini kita bisa buat sebagai promotion ya, atau news. Saya kira cukup teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.